Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas analisis novel yang berjudul Charlie and the Great Glass Elevator. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Puji Alia Rahma, Zalfa Melani Putri, dan Suci Nur Islami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang gambaran fantasi dalam petualangan tokoh Charlie pada novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl. Next. Sebelumnya, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan yang paling sempurna. Keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah mempunyai akal dan pikiran. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa berimajinasi. Kemampuan imajinasi manusia tidak memiliki batasan. Kemampuan imajinasi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan mengenai hal-hal baru. Khayalan yang muncul di benak terkadang diwujudkan dalam suatu karya sastra, terutama bagi seorang penulis. Cerita yang berasal dari imajinasi penulis biasanya memiliki gambaran tokoh fiksi dan latar cerita yang aneh, ajaib, dan misterius. Aspek ini disebut dengan aspek fantasi. Fantasi adalah gambaran suatu objek yang unik dengan kejadian yang berasal dari khayalan dan imajinasi penulis yang tidak nyata dan tidak terjadi di dalam kehidupan nyata. Salah satu penulis yang terkenal dengan aliran fantasi adalah Roald Dahl. Teori yang dikaji pada penelitian ini, teori fantasi menurut Nurgiantoro, teks cerita fantasi adalah karangan yang memiliki tokoh, latar, dan plot dengan kebenaran yang diragukan baik dalam sebuah cerita maupun keseluruhan cerita. Menurut Baldik, teori karakter adalah tokoh dalam sebuah naratif teks atau dalam drama, semacam sketsa prosa yang mendeskripsikan secara singkat tipe orang yang dapat dikenali. Kemudian ada latar. Menurut Welek dan Warren, dalam buku Theory of Literature, latar merupakan merujuk pada tempat di mana terjadinya sebuah peristiwa di dalam sebuah cerita dan memiliki karakter yang berbeda pada setiap latarnya. X. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang ada kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Kualitatif bersifat alamiah, dapat diungkap melalui deskripsi dan bukan angka dan juga syarat akan makna. Kemudian dalam pendekatannya, pendekatan objektif, yaitu adalah pendekatan yang keseluruhannya dapat dibilang fokus kepada karya sastranya sendiri. Daniel Welek dan Austin Warren menyebutnya sebagai pendekatan intrinsik. Lalu kemudian ada pertama. Tema itu dibagi menjadi dua, yaitu tema mayor dan juga tema minor. Yang pertama, tema mayor dalam novel Charlie and the Glass Elevator karya Roald Dahl adalah tentang pengalaman fantasi Charlie dan juga keluarganya saat menaiki elevator yang akhirnya menembus mengorbit di luar bumi. Kemudian ada tema minor, yaitu bisa disebut juga sebagai tema tambahan dalam novel, selain dari tema utamanya. Banyak sedikitnya tema minor yang tergantung pada banyak sedikitnya makna tambahan yang bisa ditafsir dalam novel. Tema minor yang kita dapati dalam novel ini diantaranya adalah science fiction, politik, dan juga spaceship.
Next. Selanjutnya, melanjutkan kepada gambaran tokoh fantasi dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator. Yang pertama, ada Mr. Willy Wonka, yang merupakan salah satu tokoh utama dalam novel ini. Willy Wonka sebagai tokoh protagonis karena memiliki porsi tertinggi dalam keterlibatan konflik cerita. Tokoh Willy Wonka digambarkan sebagai seorang yang sangat jenius. Ia dikatakan memiliki sebuah elevator yang dapat bergerak ke segala arah dan dapat pergi kemanapun. Selanjutnya ada Charlie Bucket. Charlie Bucket juga merupakan tokoh utama dalam novel ini. Perkembangan karakter Charlie merupakan static karakter karena tidak mengalami perkembangan karakter dan memiliki sifat yang tidak berubah selama cerita berlangsung. Dalam novel ini, tokoh Charlie dari awal digambarkan sebagai seorang anak yang berani, cerdas, peduli, dan penyayang terhadap keluarganya dan juga kepada Willy Wonka yang ia anggap sebagai temannya. Selanjutnya ada Green Paju. Green Paju sebagai ayah dari Mr. Bucket dan kakek Charlie adalah orang tua yang selalu bersemangat. Dia selalu bersemangat dalam keadaan apapun. Dan jika kalian membaca novel sebelumnya yang berjudul Charlie and the Chocolate Factory, Green Paju ini pernah bekerja bersama Mr. Willy Wonka di pabriknya. Next. Selanjutnya ada Grandma Josephine, Grandpa George, dan Grandma Georgina. Grandma Josephine merupakan ibu dari ayah Charlie, sedangkan kakek George dan nenek Georgina merupakan orang tua dari ibu Charlie. Ketiga orang tua tersebut selalu berada di atas tempat tidur selama bertahun-tahun dan tidak pernah menginjakkan kaki di lantai. Ketiga orang tua ini sulit untuk menumbuhkan kepercayaan kepada Charlie, dan mereka selalu menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh Charlie akan membahayakan mereka. Selanjutnya, ada Vermicious Knight sebagai fantasi karakter. Vermicious Knight digambarkan sebagai makhluk luar angkasa yang berbentuk seperti telur besar yang memiliki mata, dan mereka tinggal di planet Vermes yang jaraknya 18.427 mil jauhnya. Mereka makhluk yang sangat pintar. Vermicious Knight dapat mengubah dirinya menjadi bentuk apapun yang diinginkannya. Dan makhluk ini juga bisa memanjang, bisa melingkar, dan jika mereka mau, mereka bisa menumbuhkan 2 kaki seperti manusia dan juga 4 kaki yang menyerupai kuda. Selanjutnya, latar. Di dalam novel ini terdapat 2 jenis latar. 1 latar ruang dan 2 latar tempat. Latar ruang yang pertama adalah The Great Glass Elevator. Bentuknya kubus dan terbuat dari kaca yang sangat kuat. Sehingga walaupun diserang oleh makhluk luar angkasa, kaca itu tidak akan bisa pecah. Kemudian ada Space Hotel. Space Hotel ini merupakan hotel yang berada di luar angkasa, berbentuk seperti sosis raksasa yang sangat besar, dengan panjang tidak lebih dari 1.000 kaki. Di dalamnya sudah terdapat fasilitas seperti kamar mewah, kolam berenang, lapang tenis, dan lain-lain. Kemudian ada presidential study. Kemudian ada latar tempat. Latar tempat berlatar di luar angkasa. Kemudian di saat plot berkembang, Charlie kembali lagi ke bumi dan latar berubah menjadi di tempat The Chocolate Factory, kemudian di Manusland. Next. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yang berjudul Gambaran Fantasi dalam petualangan tokoh Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl adalah: 1. Seperti yang sudah diketahui bahwa tema utama dalam novel ini adalah fantasi. Tak hanya
hanya tema mayor saja, tapi dalam cerita ini ada tema-tema minor seperti fiction dan juga sedikit politik, memberikan kesan segar dan saling memenuhi satu sama lain. 2. Tokoh pada novel Charlie and the Great Glass Elevator memiliki watak yang khas pada setiap tokohnya. Pengarang juga memberikan gambaran yang menonjolkan watak pada setiap karakter melalui percakapan atau ucapan-ucapan oleh para tokoh yang ada pada novel tersebut. 3. Latar tempat serta ruang yang ada pada novel ini sangat mendukung tema utama, yang mana hal itu memberikan gambaran jelas bagi para pembaca. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan tentang hasil penelitian kami. Sebelumnya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.